warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa berhadir menunaikan kewajiban kita. Tadinya sholat fardu isya berjamaah, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Suatu ketika setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari satu peperangan, seraya beliau bersabda, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, kata Rasulullah. Kita telah pulang dari peperangan yang kecil dan akan menuju peperangan yang besar, kata Rasulullah. Sahabat pun bertanya, wa ma hiya ya Rasul? Apa dia peperangan yang besar itu, apa dia wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, peperangan yang besar itu ialah jihadun nafs, peperangan melawan hawa nafsu. Nah, puasa Ramadan yang kita lakukan ini termasuk jihad. Jihad melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya nafsu itu pada dasarnya pengennya yang enak-enak saja. Jadi nafsu itu pengennya yang nyaman-nyaman aja, itu pengennya nafsu. Ndak mau nafsu itu puasa, ndak mau. Nafsu itu ndak mau puasa sebenarnya, kecuali memang nafsu yang sudah kita latih, kita tundukkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan nafsu itu sendiri. Setiap manusia itu pasti mempunyai nafsu. Kalau nya kada ada nafsu lain manusia ya. Jadi malaikat mah lagi kada usah lagi nukar baras ya. Kada usah nukar baras lagi kada kada menafsu. Jadi kita puasa ini Bapak Ibu termasuk berjihad. Bahkan jihad kita ini melebihi jihad ketika di zaman Rasulullah berperang. Kalau di zaman kita mungkin yang orang tua-tua dulu itu berperang kan melawan penjajahan, melawan Belanda, kada Belanda, kada Bulanda ya orang tua, melawan Jepang, lain Jepang, lain Jepang. Itu jihad yang dulu. Tapi jihad kita yang dikatakan Rasulullah termasuk ini jihad yang besar ialah jihad melawan hawa nafsu. Kita puasa ini melawan hawa nafsu. Kalau mengikuti nafsu kita malas puasa. Juga kalau mengikuti nafsu kita malas taraweh. Pengennya habis buka ini santai sama keluarga, nonton TV, main HP, bersanda gurau, tuh pengennya kayak gitu. Tapi akal bertolak belakang. Sayang kada taraweh. Ya kan? Sayang kada taraweh karena taraweh hanya ada pada bulan Ramadan. Sayang. Kalah nafsu lalu mau berangkat ke masjid tarawih. Nafsu tidak berhenti karena selama hidup nafsu itu pasti ada di dalam diri kita. Kata nafsu, ayo jak tarawih kada apa-apa tapi 8 rakaat aja. Nafsu bisik kan pengennya tadi nafsu itu yang nyaman aja. Jar nafsu 8 rakaat aja tarawihnya. Bila 8 rakaat bulikan, syukur-syukur nyambung ke rumah. Boleh aja nyambung ke rumah lah. Karena belum berwitir apa segala macam, sambung aja ke rumah. Tapi kalau sampai nyambung ke rumah itu rajin banget, itu rajin benar orang itu. Ulun aja kulir sudah ke rumah itu, apalagi pian kada tahu panglah ada seuzan kada tahu pian wallahu alam. Nah, jar nafsu ayo aja tarawih 8 aja. Makanya himbauan nih bagi yang 8 rakaat turun, tolong sap-sapnya yang kosong diisi lagi supaya dapat pahala bersab. Tuh ibu-ibu yang di belakang itu nah, bila ada bulik yang 8 rakaat, tolong sapnya yang kosong tadi diisi. Jangan dibiarkan berlobang-lobang, itu sampean kada dapat pahala bersab, kurang. Bukannya melarang pulang 8 rakaat, itu hak sampean.
hak sampean, terserah sampean mau kada tarawih kata terserah sampean aja kan, ada urusan kami nyampaikan aja. Artinya nafsu tuh memang pengennya kayak gitu. Setelah nafsu kalah mau tarawih, akal pun menundukkan nafsu, tarawih aja jangan 8 rakaat 20 sayang, nilainya ganal. Mau 20 rakaat, kada berdiam lagi nafsu tadi. Jar nafsu, ayo aja 20 rakaat tapi dicapati. Nah, capati jar nafsu biar 20 rakaat capati. Lalu bilainya lambat imam lalu pina lagi. Nah, kadang imam nih secara bersalah lambat, bisa ngomel juga orang di belakang lah, bisa kayak itu. Capat bisa ngomel juga. Kecepatan aku jalapah bener aja, bahinak di ubun-ubun aja. Nah, kelambatan aku bekitik berdiri aja, secara bersalah. Ya yang sadang-sadang kita nih insya Allah sadang aja di sini, kada tapi lawas kada juga, capat kada ya sadang kayak orang aja tuh. Jadi nafsu itu memang kayak gitu. Jadi puasa ini Bapak Ibu sekalian, makanya kita nih termasuk hebat melawan nafsu itu bisa hebat. Nah, kemudian tadinya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya berfirman di dalam Al-Qur'an sudah dinyatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu pengennya yang memerintahkan yang kada tapi bagus terus, yang pengennya yang jelek-jelek, nafsu itu kayak gitu. Kayak gitu. Lalu kita lawan nafsu. Kenapa dikatakan melawan nafsu ini termasuk jihad yang besar? Karena musuhnya kada kelihatan. Nah, kalau kita jihad melawan musuh yang kelihatan kan tenyaman sedikit. Ini musuhnya kada kelihatan. Yang nafsu kita ini kelihatan lah. Kada kelihatan. Nafsu tidak kelihatan. Nah, yang kita lawan ini musuh yang tidak kelihatan. Istilah peribahasa itu musuh di dalam lain, dalam selimut, dalam selawar. Musuh dalam selawar. Kalau dalam selimut masih mudah. Ini dalam selawar. Mestinya oranglah barajin. Kan kalau Rasulullah itu menyuruh semakin ke ujung Ramadan ini semakin berkuat. Kalau kebanyakan semakin ke ujung Ramadan semakin bekendor. Semakin bekendor. Padahal pian bang jangan kita lihat tarawih di sininya. Nah, jangan ditanya ulun tarawih ke Makkah. Bercanda aja Pak. Ulun tarawih aja cuma kemana-mana kayak itu. Nah, isi kan karena berjadwal Bang kan. Jadi bujur tuh ulun kada artinya ulun surangan tarawih biar hendak sejus ka ulun kada apa-apa juga kan. Ini hak-hak seorang aja, tapi kalau banyak nih kita yang standar-standar aja kayak gitu. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolongi kita, memberikan kita taufik dan hidayah. Mudah-mudahan ini kita semakin ke ujung daripada Ramadan masih diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah, bisa lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, siam di siang hari Ramadan dan qiyam pada malam daripada bulan Ramadan, dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.